Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sangat berbahagia sekali kita mendapatkan Bapak Ibu dapat hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Sunarto, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sebelum kita mulai, akan kita buka dulu dengan berdoa. Dengan sikap sempurna berdoa, kami persilahkan. Cukup. Bapak Ibu, dalam acara kali ini, pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti dengan Mars SMK 2 Wonosari. Bapak Ibu mohon perkenannya untuk berdiri. Sadiri, prestasi, harmoni, SDM, jalan.
Terima kasih. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Warsito. Monggo dipersilahkan. Bu Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Pak Sunarto dalam hal ini yang akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Yang saya hormati, sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya sehingga pada kesempatan yang luar biasa pagi ini kita bisa bersama-sama duduk bersama dalam rangka mendengarkan dan apa yang disampaikan oleh Pak Narto nanti dalam rangka diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya mohonkan pamit untuk Bapak Kepala Sekolah, kali ini baru ada acara di kedinasan sehingga tadi mendelegasikan saya agar memberikan sedikit informasi dan pembukaan. Bapak Ibu sekalian, pada intinya untuk budaya positif ataupun pendidikan karakter di SMK 2 ini sudah dilaksanakan sebagaimana yang sudah ditetapkan bersama-sama dari semua unsur. Jadi tata tertib yang dilakukan di SMK 2 ini sudah lama. Namun demikian mungkin ada hal yang perlu kita cermati, kita bersama-sama nanti apa yang disampaikan oleh Pak Narto barangkali ada yang perlu diluruskan. Walaupun di SMK 2 sesuai dengan visi misinya sekolah yang berbudaya industri sudah lama dicanangkan. Bapak Ibu sekalian, pendidikan kita memang semuanya dicurahkan pada siswa. Jadi karakter adalah utama, di mana dengan karakter yang baik harapannya ke depan kemandirian siswa di sekolah apalagi di masyarakat akan nampak, akan lebih dipercaya karena karakter yang kita tanamkan bersama. Jadi sudah sekian waktu kita melalui berbagai macam sosialisasi di awal tahun, melalui rapat wali murid, kita juga sosialisasi di awal tahun juga ada pendidikan bagi siswa di MLS ya, itu juga ada pendidikan karakter. Namun karakter perlu pendampingan, jadi tidak selamanya karakter begitu disampaikan kemudian dilepas, tidak. Ternyata pembiasaan itu perlu pendampingan yang optimal dari anak masuk proses pembelajaran sampai mereka pulang sekolah. Itu sekilas tentang apa pembinaan karakter atau budaya yang kita bangun di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memberi peluang banyak desimasi pada Bapak Sunarto, calon guru penggerak angkatan 9 ini, mari kita simak bersama-sama dan kita buka diseminasi budaya positif di sekolah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara diseminasi budaya positif di sekolah kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saat ini kita akan menginjak ke acara berikutnya, yaitu pemaparan budaya positif oleh Bapak Sunarto. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu sehingga bisa hadir ataupun menghadiri kegiatan mengenai diseminasi budaya positif yang dilakukan di sekolah SMK Negeri 2 Wonosari. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Bapak Wakasiswaan bahwasannya di SMK Negeri 2 Wonosari budaya positif sudah mulai kita canangkan, dilaksanakan, dan di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ingin memperdalam lagi supaya nantinya di SMK Negeri 2 Wonosari ini bisa semakin berkembang budaya positifnya dan juga nantinya bisa diimplementasikan oleh seluruh warga di SMK Negeri 2 Wonosari. Bapak Ibu, mengenai budaya positif kira-kira ada yang sudah tahu di person ya? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, itu merupakan salah satu visi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu melalui profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya seperti itu. Mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan, tetapi kalau kita tidak bedah dalam forum semacam ini, tidak diingatkan kembali, barangkali akan ada yang sedikit terlupakan. Oleh karenanya, izinkan saya untuk menyampaikan kembali mengenai budaya positif yang nantinya kita harapkan bisa kita implementasikan bersama-sama sehingga endingnya suatu ketika murid-murid kita kedepankan supaya mereka menjadi insan yang sukses di kehidupan, baik selama menjadi siswa di SMK Negeri 2 Wonosari maupun setelah mereka menjadi alumni, sehingga nantinya SMK Negeri 2 Wonosari selalu berkembang, maju, dan bisa diharapkan menjadi rujukan di tengah masyarakat di Gunung Kidul dan insya Allah nanti kedepannya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide yang akan Bapak Ibu lihat sehingga nanti bisa lebih cermat lagi. Ya. Di sini saya menampilkan kata-kata motivasi untuk diri saya pribadi maupun untuk kita bersama. Bisa kita saksikan di depan. Yang pertama, jika kamu hanya bertahan di zona nyaman, maka kamu tak akan pernah tahu banyak hal. Oleh karena itu jangan takut mencoba. Saya di sini juga mencoba. Dengan demikian harapan kita ke depan ada generasi penerus di CGP angkatan 10 dan 11. Berikutnya, hidup itu adalah cermin. Jika kamu menghadapinya dengan senyuman, maka hidup akan tersenyum kembali padamu. Nah, ini ibu-ibu cocok atau mudah-mudahan bapak-bapak juga. Ini kombinasi dulu bahasa Inggris. You create beauty with your attitude and you make an impression with your behavior. Jika kamu menciptakan kecantikan dengan sikapmu dan membuat kesan dengan perilakumu. Ini dari Sofia Elmara. Sehingga mari kita lihat diri kita pribadi supaya ada motivasi kita di pagi hari ini sehingga nanti kita lebih bersemangat lagi. Next. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita jadikan pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai seorang pendidik. Ini sumber inspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu berikutnya, bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, ini pemikiran filosofis terkait dengan konteks pendidikan dan pengajaran tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai pendidik ini layaknya seorang petani atau tukang kebun. Mengapa seperti itu? Karena kita menganggap bahwa anak-anak yang kita didik, siswa-siswa itu layaknya biji ataupun benih tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Kita konteksnya sudah melakukan pendidikan di sekolah. Nah, dari anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, tanda kurang berkualitas, maka tetap akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sehingga anak-anak nanti kedepannya bisa menghasilkan mutu atau siswa dengan kualitas yang baik. Nah, di sini pendidikan yang harus diberikan itu harus berpihak kepada murid, sehingga guru harus mampu menggali potensi yang ada pada murid dan mengembangkan potensi tersebut seluas-luasnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini kodrat alam, kita tahu bahwa background ataupun latar belakang murid ini kan berbeda-beda, baik strata sosialnya, lingkungan tempat tinggalnya, maupun sosial ekonominya. Sehingga kita tetap harus berlaku adil supaya mereka itu bisa mendapatkan tempat selayaknya. Dan kodrat zaman, kita mengetahui bahwa sekarang ini sudah era teknologi, zaman teknologi 4.0, sehingga kita harus berupaya mengedepankan supaya mereka itu bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang harus kita siapkan sehingga mereka bisa menghadapi kodrat zaman. Nah, strategi yang diterapkan adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan murid dan pemanfaatan TIK. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan itu bisa berpihak pada murid dan juga bisa kita fasilitasi dengan kemampuan maksimal yang kita miliki. Kemudian di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang tadi tindak lanjut daripada pendidikan yang kita laksanakan di sekolah. Nantinya endingnya harus bercermin pada 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Terdiri dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita pastinya sudah melakukan karena di SMK Negeri 2 Wonosari sudah ada program pekan pelajar pekan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dengan nilai guru penggerak. Sebetulnya itu nilai guru, karena yang penggerak itu kan mempunyai sifat bisa kolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga kan kita bisa saling kerjasama. Istilahnya kita mendapatkan ilmu ya langsung kita kolaborasikan dengan Bapak Ibu supaya nanti lebih baik lagi. Nah, di sini ada 5 nilai daripada guru. Yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Maksudnya apa? Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini berpihak pada murid. Nah, poin-poinnya di sini bahwa kita harus bisa menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa kebutuhan peserta didik itu antar individu berlainan, tetapi
tidak kok terus kita per individu kita beda-bedakan semua, enggak. Tapi secara global kita bisa membedakan. Mungkin dari Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik, sehingga di situ kebutuhan daripada pembelajaran untuk peserta didik Anda ketahui. Kemudian menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, sehingga di situ kita berharap peserta didik itu mampu mengembangkan, sehingga tidak fokus pada gurunya saja, karena sekarang sumber belajar itu banyak sekali. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didiknya. Saya rasa kita bisa lanjut di mandiri, itu mengembangkan potensi dirinya tanpa menunggu perintah atasan, sehingga sebagai seorang guru itu kita berupaya aktif tanpa ada surat perintah pun. Kalau kita membutuhkan untuk maju, ada kegiatan apapun bisa kita lakukan, supaya nantinya kita bisa berharap kita bisa mengeksplor kemampuan yang kita miliki sebagai seorang guru. Lalu berikutnya mampu menyelesaikan permasalahan saat pembelajaran. Nah, ini kita berharap juga pada saat kita menghadapi masalah, kita urai bagaimana solusinya dengan jalan apa. Pertama, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian bisa mencari referensi yang lain, ataupun bisa juga sounding untuk berbagai macam hal dengan teman-teman, bukan hanya konteksnya ada di dalam sekolah, bisa dari mana saja. Lalu bertanggung jawab terhadap pembelajaran praktikum, sehingga kenapa sini saya fokuskan di situ, karena di SMK pembelajaran produktif itu memegang peranan penting, sehingga tanggung jawab kita bukan hanya pada saat berada di kelas, tetapi pada saat di bengkel pun tidak kalah besarnya, sehingga kita harus lebih untuk memberikan perhatian terhadap pembelajaran prakteknya. Lalu melakukan upscaling dan rescaling. Nah, kita di SMK sudah berupaya agar pembelajaran tersebut bisa dilakukan kolaborasi antara sekolah dan industri. Next. Nah, di sini berikutnya adalah kolaboratif. Jadi nilai guru penggerak itu bisa mengagendakan pertemuan guru mapel umum awal semester untuk menyamakan persepsi. Itu dari apa yang saya lakukan, kita berkehendak supaya guru-guru produktif itu bersinergi dengan guru-guru normatif adaptif. Mulai sekarang kita bisa saling membuka perihal yang baru. Bapak Ibu guru umum itu bisa melakukan pembelajaran di bengkel misalnya, sehingga konteks apa yang mau disampaikan di siswa panjenengan sudah mengetahui, panjenengan sudah menganalisa ataupun memetakan kebutuhan mana yang perlu untuk ditambah. Lalu mengundang pengawas sekolah menjelang uji kompetensi. Ini real seperti yang kita lakukan itu biasanya pada saat pelaksanaan UKK, ada pengawas dari Balai Pendidikan datang ke tempat bengkel mengecek tentang kesiapan. Bersama komite sekolah membangun sinergitas dengan BP2MI, belum lama hadir di sini, dan itu juga ada dokumentasinya. Harapan kita nanti ke depan anak-anak itu bisa mengembangkan wawasan dengan bekerja di luar negeri. Terakhir, mengkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Nah, program kita di sini sudah jelas, real, adanya pelaksanaan home visit. Itu merupakan sebuah hal untuk membangun sinergitas antara sekolah ataupun guru dengan orang tua, sehingga potensi anak didik tersebut bisa kita ketahui dari awal. Lalu inovatif. Di sini kita berupaya untuk menghadirkan penggunaan media interaktif dalam pembelajaran. Itu salah satu hal yang memenuhi kebutuhan siswa supaya mereka itu bisa melakukan pembelajaran baik secara visual, audio, maupun dengan praktikum ataupun kinestetik. Sehingga di situ kita berupaya dari berbagai macam hal sebagai seorang guru itu berinovasi supaya dari
sudut pandang mana saja siswa tersebut bisa kita pantau untuk dilakukan penyampaian pembelajaran yang variatif. Lalu berikutnya membuat alat peraga pembelajaran bisa salah satu alternatifnya. Merancang dan membuat alat tepat guna barangkali. Lalu membuat penelitian tindakan kelas yang sekarang sudah marak kita lakukan. Ataupun melaksanakan bakti masyarakat seperti sudah kita rancang supaya nanti di semester ini ada bakti masyarakat dari tiap-tiap jurusan. Next. Nah, terakhir reflektif. Sebagai seorang guru itu mengagendakan ataupun mengadakan audiensi dengan warga sekolah untuk menerima saran dan kritik. Sehingga guru itu harus kita hilangkan alergi bertemu dengan stakeholder mana saja. Harus bersikap terbuka, legowo demi membangun diri kita supaya kita juga bisa menjadi makhluk sosial, bukan hanya memikirkan ego dan individu saja. Kemudian meminta industri untuk memberikan masukan terhadap pembelajaran, bukan hanya yang berkepentingan saja yang sering kita temui, tetapi industri pun kita hadirkan supaya memberikan suntikan ataupun motivasi berdasarkan latar belakang bahwa kebutuhan industri itu seperti apa yang mereka mau, sehingga kita bisa menyediakan siswa-siswa yang selektif menurut aturan dari industri. Lalu adanya penyelarasan kurikulum dengan menindaklanjuti input dari industri. Itu sudah kita lakukan di bagian kurikulum. Nah, di sini peran guru penggerak ada 5 lagi, yaitu pemimpin pembelajaran, lalu sebagai coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Next. Di sini akan saya sampaikan mengenai hal yang terkait dengan pemimpin pembelajaran, bahwa sebagai seorang guru itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sunggulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Jadi di sini salah satu poinnya sebagai peran guru penggerak yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Tetapi itu juga tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Sehingga kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita berupaya membangun kembali kolaborasi supaya bisa sinergi seluruh guru di SMK Negeri 2, sehingga bisa menciptakan generasi hebat di masa yang akan datang. Selanjutnya, mengajar dengan kreatif. Guru penggerak harus mampu menemukan metode yang tepat dalam penyampaian materi belajar sehingga tidak jenuh. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Berikutnya, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik mengikuti seluruh aspek profil pelajar Pancasila. Next. Nah, menjadi coach bagi guru lain. Nah, di sini harus membawa pengaruh terhadap lingkungan di sekelilingnya dan menjadi coach bagi rekan kerjanya dengan cara saling berbagi. Menjadi pelatih atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini program untuk melatih potensi mentorship itu melalui kepemimpinan, tapi harus juga dibantu oleh guru-guru yang lain. Nah, di sini diharapkan guru penggerak itu membawa suasana baru di masing-masing institusi pendidikan. Dengan kita memperoleh ilmu yang disampaikan oleh program daripada guru penggerak, hal-hal yang sekiranya perlu untuk pembaruan di sekolah itu bisa kita lakukan, biarpun nanti kita lihat situasi mana yang masih perlu untuk dibangun lebih lanjut. Next. Nah, di sini pendorong kolaborasi, artinya di sini mampu bekerja sama dengan teman-temannya, jangan sampai guru penggerak malah bermusuhan dengan teman-temannya.
tapi harus bersinergi, berkolaborasi, sehingga hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin kita lakukan, yang tadinya jauh bisa kita dekatkan selaku pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Next. Nah, mewujudkan kepemimpinan murid, jangan dikira kita sendiri saja yang harus memimpin, tapi murid juga harus mampu memimpin. Memimpin bagaimana? Dengan berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga di situ antara guru dan murid terdapat hubungan yang erat. Artinya tanpa sekat ataupun batas daripada penyampaian berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran. Lalu di sisi lainnya bahwa kita berharap siswa itu tidak akan merasa segan atau canggung untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, dengan demikian guru dan murid bisa saling mencurahkan apa yang akan dilakukan. Kita bersifat terbuka, murid juga berupaya kalau ada berbagai hal disampaikan. Dengan demikian lebih mudah untuk menerima masukan dengan hal yang disampaikan oleh guru. Next. Nah, di sini penggerak komunitas praktisi. Bapak Ibu sudah ngikut untuk di MGMP ataupun KKD, forum diskusi ilmiah, organisasi PGRI atau IG barangkali. Nah, di situ kita berupaya mewarnai sehingga adanya MGMP itu tidak monoton, tidak itu saja. Mungkin ada yang tidak bergerak juga ada mungkin barangkali. Nah, mati suri dengan adanya guru penggerak itu bisa menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Diharapkan sebisa mungkin kita berupaya bisa diteladani agar ada agen perubahan di ekosistem pendidikan. Dan yang paling penting memberikan dampak kepada guru-guru lain serta dampak kepada sekolahnya. Sehingga keberadaan guru penggerak itu harus mampu mewarnai, jangan nanti ada guru penggerak sekolah juga tidak ada perubahan apa-apa. Kita berharap jangan sampai seperti itu terjadi. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada ilusi sebagai guru untuk mengontrol murid. Bapak Ibu sudah sering melakukan seperti itu, ada pemaksaan murid untuk berbuat segala sesuatu. Ataupun murid diam aja tidak mau melakukan sesuatu. Nah, di sini ilusi itu kan suatu pemikiran yang di luar batas kemampuan kita. Nah, harusnya kita tidak dapat memaksa murid, karena murid sendiri kan punya pemikiran sendiri. Seperti Ki Hajar Dewantara tadi di filosofinya, kita hanya mampu menuntun, mengarahkan, tidak boleh bersifat memaksa. Nah, nanti kalau ada paksaan tanpa ada sebuah kesepakatan dan keyakinan yang nanti akan kita sampaikan, nah, nanti akan terjadi problem. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Memang dalam jangka waktu tertentu barangkali iya, tetapi kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Sehingga penguatan positif dan efektif dan bermanfaat itu harusnya disadari oleh murid itu sendiri dan ditanamkan dalam pribadinya. Next. Nah, ada di nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Barangkali ada seorang guru yang berupaya membuat bagaimana caranya supaya anak tersebut ngikut, maksudnya biar karakternya tumbuh, tetapi terkadang itu juga tidak betul. Karena apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas biasanya gagal. 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Kan kita sebagai guru lebih dewasa daripada siswa, tetapi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Lanjut. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai universal dalam hal kebajikan itu, disiplin artinya belajar, bukan patuh loh ya, tapi belajar. Dimana belajar itu merupakan sebuah proses supaya bisa bertumbuh kembang. Nah, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini ada sebuah makna bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Contoh kecil, kita sebagai guru ataupun siswa di jalan pakai sepeda motor memakai helm. Nah, konteksnya bukan patuh pada aturan supaya tidak ditilang loh ya, tetapi kita tahu bahwa kalau jatuh bisa membuat cedera kepala, itu namanya nilai kebajikan, artinya unsur keselamatan. Next. Nah, di sini nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut kalau diimplementasikan untuk dicapai setiap anak di Indonesia, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di dunia pembelajaran ada itu. Karena ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga ini merupakan titik terendah dari motivasi yang dilakukan oleh manusia. Karena orang yang motivasinya perilakunya menghindari hukuman, contoh kecil siswa mungkin barangkali akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, nanti endingnya kan ada hukuman. Nah, itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu motivasi mereka untuk melakukan segala sesuatu itu berharap pada penghargaan. Kalau di dunia pendidikan mungkin barangkali ada semacam lomba, anak mendapatkan hadiah, mendapatkan uang dan sebagainya. Yaitu salah satu hal sebagai bukti mereka pencapaian prestasi. Tetapi di sisi lain ternyata mereka ada rasa ketergantungan di antara siswa yang tidak punya rasa dan motivasi diri untuk berbuat baik. Nah, barangkali motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan, bisa jadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus, paling tinggi. Motivasinya akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, sehingga mereka punya niat, punya motivasi diri yang kuat, sehingga nanti apabila mereka melakukan, karena mereka mulai mempunyai nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Nah, di sini ada bagian yang menyampaikan tentang identitas gagal dan identitas sukses. Nah, tinggal kita pilih wujudnya hukuman atau disiplin. Nah, kalau di SMK 2 disiplin budayaku, saya rasa kita ada di poin yang disiplin, karena di situ kalau hukuman itu kan pastinya bisa Anda cermati sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, tidak mendapatkan keadilan barangkali karena mereka menjadi korban dan murid atau anak akan tersakiti.
Tetapi kalau di konsekuensi karena adanya pendisiplinan, sesuatu harus terjadi karena mereka mungkin pelanggaran disiplin. Memang tidak nyaman untuk anak ataupun murid dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan ataupun murid anak dibuat tidak nyaman. Tetapi pilihan terakhir yang di konteks disiplin yang paling pas itu adanya restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, sifatnya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, dan korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, sehingga mereka itu mendapatkan berbagai arahan daripada seorang guru supaya di lain kesempatan tidak mengulang dicermati. Pak Narto. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Pak Narto tadi, saya tertarik dengan konsep tadi yang ada padinya. Konsep dasar untuk mengajar, mengajar. Padi. Nah, ini Ya. di sini kan konsep diajar itu kita ibaratkan kita sebagai guru, kita itu ibaratnya menanam kulit jagung. Nah, saya tertarik dengan yang di tayangan Pak Narto ini. Kalau saya mengambil di contohnya jagung, di pemikiran filosofinya diajar, tapi gambarnya kan padi. Kalau diibaratkan gini, ketika anak-anak biji jagung, nah, ketika kita tanam tidak akan mungkin akan menjadi padi, gambaran saya itu. Tapi mungkin nanti Pak Narto penjelasannya seperti apa. Jadi kita tidak akan bisa memaksakan anak-anak kita itu ketika itu ibaratnya biji jagung, tidak bisa kita paksakan kue itu jadi padi atau jadi mangga dan sebagainya. Jadi kita dalam mendidik anak, gambaran kami di sini, jadi saya tangkap di sini kan, kita tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi orang lain, jadi dirinya sendiri. Kemudian nanti yang kedua, saya turun lagi yang tadi teorinya yang dari siapa? Nah, ilusi ya. Ini gambaran kami kan ketika ada banyak ilusi. Kadang saya tergelitiknya gini Pak. Ilusi kan ibaratnya seperti kita itu mengelabui kan. Nah, di sini kan kalau di tayangan TV itu kan sulap-sulapnya ilusi ya. Apakah kita itu sebagai guru itu juga seperti itu, ada mengelabui atau bagaimana? Sehingga ketika kita itu mengajar, bayangan saya gitu, maka dengan teori ini kita sebagai guru untuk mengajarkan disiplin positif itu dengan kita itu memberikan ibaratnya itu ya, ilusi itu dengan trik-trik itu atau bagaimana sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi dirinya sendiri dengan budayanya, dengan kondisinya lingkungan. Ini tuh Pak, sementara. Ya, Pak Indra sudah move on. Memang jadi gambar, kenapa kalimatnya jagung, gambarnya Pak? Kita hanya bisa memotivasi, mendorong anak, tapi tidak bisa membentuk mereka, diarahkan, menciptakan mereka. Kalau jagung, tidak boleh kita arahkan mereka bisa menjadi padi Pak. Gambarnya memang tidak kebun jagung, makanya karena kita tidak boleh sedemikian rupa menciptakan anak yang dari bibitnya jagung bisa menjadi padi. Biarkan mereka sampai panen ataupun sampai berhasil tetap menjadi jagung. Padi juga menjadi padi. Dan di situ ada poin bahwa jagung itu seandainya benihnya kayak layaknya siswa itu mutu kurang bagus barangkali, tapi kalau kita kelola dengan baik di sini,
kita hargai, kita arahkan, kita motivasi, insya Allah hasilnya juga kita berharap sebagus SDM yang sudah bagus. Gitu. Lalu di sini ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita tidak boleh terlalu berharap Bapak dalam hal terlalu mengontrol murid, tetapi kita berikan mereka kesempatan untuk berkembang, menemukan jati dirinya. Begitu maksudnya, sehingga semua hal baik kontrol, penguatan dan sebagainya kita berikan secara maksimal. Kita sebagai seorang guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi sudah berupaya kok memotivasi, mendorong, mengarahkan, ya tak? Nah, dalam hal terkait dengan penguatan-penguatan tersebut, kita berikan berbagai hal, baik metode maupun berbagai hal yang terkait dengan sistem pembelajaran, yang artinya mereka itu memperoleh pendidikan selayaknya, karena pendidikan itu bukan ilusi tapi realita. Oleh karenanya kita memberikan adanya teori kontrol dari Dr. William Glasser itu semacam ilusi, semacam berbagai hal yang mungkin kita rasakan sebuah hal yang benar, tetapi itu ternyata kurang tepat. Demikian Bapak. Ada lagi? Kalau tidak, ini saya berikan. Ini ada numbers. Makanya panjenengan saya suruh membawa alat tulis. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 63. Tapi jenengan melingkarinya jangan asal loh. Tapi urut dari angka 1 mana ya? Oh, angka 2 di sini, angka diurut. Kalau 2 menit Anda bisa, berarti Anda fokus. Tapi kalau Anda lebih dari 2 menit, berarti kita perlu memfokuskan lagi. Mungkin perlu ice breaking barangkali. Nah, saya bagi, silakan nanti kita bersama-sama langsung let's go gitu. Berarti Anda panjenengan melingkari dengan urut dan tidak boleh acak. Karena kalau dilingkar semua ya betul sampai 63 kelingkaran. Tapi urut mohon dari angka 1 ya. Kita coba. Yang permainan. Aku takut guru matematika bisa. Tidak ada penyumbang Pak itu. Cuma melingkari dari huruf terkecil sampai terbesar. Nah, sudah siap semua? Nah, nanti sampai detik menuju angka 6. Nah, lagi 1, 2, 3 kita mulai. Ya, dilingkari urut dari angka paling kecil. Wah, ada gulanya. Wah, gue sama motor ini. Urut dari angka yang paling kecil. Itu kan angka 61 Bu Yeni. Angka nomor 1 paling atas sendiri ya, itu kan pola itu sebetulnya kalau memang Anda cermati. Iya, urut, harus urut ya. Kalau Anda melangkah dari 15, oh ketemu angka 20 kok dilingkari ya nggak boleh. Kalau sudah ketemu 15 ya 16, 17 nya di mana? Sampai 63, ini hampir 1 menit. Anda sampai nomor berapa Bu? Sudah 1 menit, harusnya nanti 2 menit sudah ketemu. Nah, 16-nya gimana Pak Indra? Wah, hilang 16 tuh. 16 hilang. Padahal 1 sampai 63 loh itu nggak banyak loh. Masalahnya kayaknya bersembunyi. Nggak boleh langsung asal ketemu loh ya. Urut. Nggak boleh 14, mulai Kurang 15 detik. Ada yang selesai 2 menit Bapak Ibu?
3, 2, 1. Sudah 2 menit Bapak Ibu. Nah ya itu makanya kita berupaya konsentrasi supaya tidak ngantuk. Sudah separuh belum Bu? Enggak, kalau 2 menit waktu normal panjenengan memang wah ini fokus sekali. Boleh dilanjut sampai berapa menit Anda mampu? Jangan fokus cepet tua. Gue pikir garapan itu. Nomor 24 Rene, nomor 24. Malah raketnya gede. Nah, itu sebagai sebuah pembelajaran. Barangkali masalah kecil Anda lihat, tapi masalah besar di depan mata. Nah, itu sebagian dari hal yang sering kita temui di pembelajaran. Itu sebagai filosofi juga. Kan kita bisa melihat, makanya ada peribahasa. Semut di lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata. Nah, wow, boleh. Nanti yang kosongan tak kasih. Memang kita perlu ide semacam itu biar murid kalau di kelas itu kalau dikasih kayak gituan seneng. Tapi begitu untuk melihat itu untuk ice breaking bisa Bu. Nah selanjutnya kita beralih fokus lagi di depan. Makanya Bu, kita di mana tempat berada kita menyesuaikan seperti peribahasa di mana bumi berpijak di situ langit kita junjung. Kalau di sini fokus ke sini dulu. Lanjut terakhir sampai mana Bu? Keyakinan kelas. Kenapa kita berupaya apalagi wali kelas, guru di kelas tertentu monggo membuat keyakinan kelas. Kok bukan peraturan kelas saja toh Pak? Sudah dibikin aturan oleh sekolah. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat seperti tahun 2020. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai itulah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Karena sebuah nilai kebajikan atau prinsip universal semua orang mengakui tanpa melihat latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama pasti punya pemikiran yang sama. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari aturan ataupun lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan universal seperti yang ada di atas tadi sehingga bisa diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Next. Nah, contoh kecil keyakinan kelas 11 TPFL yang beberapa saat yang lalu saya temui dari anak-anak itu, sehingga mereka punya keyakinan untuk dipegang teguh dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di bengkel. Yang pertama, keyakinan kelas 11 TPFL hidup rukun dan saling menolong. Karena bagaimana? Mereka suka bekerja sama. Sehingga proses pembelajaran pun saya kedepankan number head together, saling berkolaborasi. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Panjenengan tahu kalau di TPFL itu seperti apa. Kita rubah mindset tersebut biar anak-anak itu bisa bersifat tenang saat pelajaran berlangsung. Yakin bisa anak-anak? Sakit bisa Pak? Nah,
artinya mereka yakin mampu melakukan. Bersikap sopan dan menghargai guru. Itu sudah saya uji coba. Guru manapun di depan itu rata-rata anak-anak respect salim di depan ruang bengkel. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu prinsipnya dari budaya 5R. Tuh dilihat budaya 5R apa saja, sebutkan. Tuh. Tidak kalah pentingnya bersikap jujur. Karena kasus 2 orang yang terkena saksi karena memang adanya ketidakjujuran. Gitu ya Pak Indra. Sehingga keyakinan tersebut kita tanamkan sehingga mereka mempunyai bekal, tidak akan melakukan hal-hal yang sekiranya akan melanggar keyakinan kelas. Next. Nah, keyakinan itu berdasar dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di semester dasar kelas 11 TPFL diantaranya mengenakan pakaian sesuai ketentuan, datang tepat waktu. Kalau terlambat wajib lapor, bagian kesiswaan sudah dilakukan. HP dikumpulkan pada box yang disediakan. Kalau tidak diperlukan sangat penting jangan dikasih. Karena kesempatan mereka itu biasanya membuka platform yang lain, tanda kutip. 4. Makan dan minum bekal sekolah dilakukan pada saat istirahat atau seizin guru. Sampah tanggung jawab siswa sendiri. Next. Nah, di sini ada yang warna merah. Artinya kesepakatan kelas itu kita sesuaikan dengan pencerminan profil pelajar Pancasila. Di antaranya kalau mau bertanya itu mengangkat tangan terlebih dahulu, etikanya itu bernalar kritis. Sebelum dan sudah pelajaran diakhiri dengan berdoa. P5-nya beriman dan bertakwa. Siswa wajib mengerjakan tugas tepat waktu. P5-nya mandiri. Siswa mengakhiri pelajaran melaksanakan kebersihan kelas sesuai jadwal piket. Itu P5-nya bergotong royong. Sebelum pembelajaran pagi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya berbaris rapi depan kelas. P5-nya berkebinekaan global. Cukup jelas Bapak Ibu? Ya, baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan, terakhir kesenangan. Jangan dikira itu hanya untuk Bapak Ibu semua, tapi siswa pun butuh kebutuhan dasar sebagai seorang insan atau manusia. Contoh kecil kebutuhan bertahan hidup, contohnya makanlah barangkali. Seorang siswa bisa terlambat karena belum sarapan. Seorang siswa tidak dilandasi kasih sayang di rumah, tidak merasa diterima temannya. Kalau tidak ada pemenuhan kebutuhan, itu bisa menjadi masalah besar enggak? Bisa. Makanya kita lakukan analisa dengan hal seperti di depan. Mereka juga butuh kebebasan. Terkadang anak-anak itu kesenangan juga. Contoh kecil. Ini ada contoh siswa di kantin, bukannya makanan yang mereka beli dimakan, tetapi untuk lempar-lemparan. Kebetulan bu guru atau pak guru lewat, kena kepalanya der. Nah, di sisi lain siswa senang, tapi tidak menduga kalau kesenangan tersebut menyengsara. Kalau salah satu ada yang tidak terpenuhi, mereka mungkin barangkali ada masalah yang dilakukan di sekolah. Next. 5 posisi kontrol. Nah, guru ini ada yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
bisa fisik, bisa kata-kata. Misalnya penghukum, nada suaranya apa? Pasti tinggi, nggak ada penghukum kok nadanya kok rendah, alim. Nah, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadik dan sebagainya. Nah, hasilnya bagaimana? Ada kemungkinan. Masih kurang Ya, itu, Pak. apa? Reng-reng. Nah, banyak sebetulnya. Kalau kita mau introspeksi diri itu sebagai penghukum, wah persis ya. Nah, kemungkinan hal yang akan terjadi apa? Murid marah, mendendam atau bersikap agresif. Ini kalau semuanya belum menguasai dirinya masing-masing. Makanya kita perlu memotivasi murid supaya sebagai penghukum ini nantinya lama-kelamaan tidak akan dilakukan pada murid karena sama-sama sudah saling memahami. Next, pembuat rasa bersalah. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu hal yang murid tersebut menderita barangkali setelah kita berikan wejangan, kemudian kita berikan hal-hal yang maksud kita baik, tetapi terkadang malah akan membuat murid merasa bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain dari rasa bersalah yang diterima karena kita memberikan statement pada murid tersebut. Nah, ini bisa berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam ataupun murid menahan perasaan. Nah, oleh karenanya kita berharap sebagai seorang guru jangan membuat pembuat rasa bersalah, tetapi kita juga kalau ada rasa bersalah itu menyampaikan ke murid dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, di sini murid tetap dibuat tidak nyaman karena kalau merasa terpantau itu biasanya mereka ada sesuatu hal yang diselesaikan dengan guru sehingga di kala tertentu harus tinggal di kelas pada waktu harusnya mereka jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, di sini kalau seorang manajer itu dituntut untuk nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan bisa mendekat kepada murid. Ini yang paling bagus. Next, nanti ada itu Bu, sebagai manajer harus berbuat bagaimana. Ini ada berbagai hal yang terkait dengan perlakuan pada segitiga restitusi. Contoh di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini bagian dari pertanyaan untuk menggali potensi siswa pada saat kita menghadapi kalau ada berbagai hal yang orang yang seperti apa. Bisa pertanyaan semacam ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya coba ini kemarin ada yang memecahkan kaca kedok helm las. Nah, tadi ngapain Mas? Waduh Pak, mohon maaf saya mau cain kaca kedok helm las sih. Gimana Pak? Tak panggil, tak suruh duduk untuk di ruangan, saya tanya-tanya, ya pakai pertanyaan ini. Banyak yang seperti pertanyaan ini. Dan akhirnya dia ngaku salah. Saya juga ya nggak apa-apa. Setiap orang itu memang pernah punya rasa bersalah. Yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas nomor berapa? Nomor 1 Pak. Apa itu? Tidak melakukan pembelajaran sesuai dengan SOP. Oh ya. Terus tindak lanjutnya seperti apa supaya tidak terulang lagi? Saya akan berjanji tidak akan melakukan hal melanggar SOP lagi Pak. Supaya dalam hal praktikum saya bisa lebih fokus. Kamu bisa berjanji? Janji Pak.
Nah, suatu saat bisa memberikan masukan apa lagi. Nah, suatu saat diberi cantolan Pak di ruang bilik, sehingga tidak memungkinkan kedok itu saya permain-mainkan karena untuk tutuk-turuan dengan temennya. Nah, ya itu tadi kan ada kesenangan loh Pak Bu. Ya seneng kamu itu, mirip seperti di kantin tadi, nggak sengaja balang gurunya dengan bakwan. Nah, muridnya senang, gurunya waduh kok kayak gini. Ya pasti jenengan juga tidak akan terima. Nah, makanya ada penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi tersebut. Monggo itu dipenggali untuk dicoba. Next. Nah, pernyataan di restitusi yang nomor 1 tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menstabilkan identitas. Kita juga di lain sisi bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawilah. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini penguatan untuk menstabilkan identitas sebetulnya. Ya, kita berupaya dengan kata-kata bijak yang halus, malah siswa tersebut kita maksudkan supaya bisa tahu dan tidak akan mengulangi kesalahan tanpa menjustis bahwa dia itu sudah kita stempel siswa yang tanda kutip nakal barangkali. Nah, jadi nomor 1 intinya kita berupaya anak tetap stabil identitasnya, tidak akan goncang tapi tindakan yang salah. Bisa jadi kita bisa bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bukan hanya cuman ini udah pecah kacanya, belum remuk covernya barangkali. Nah, kalau kaca kan berarti tingkatnya masih rendah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, untuk senang-senang kok memakai kedok untuk bermain umpamanya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu. Boleh anak itu mempertahankan sikap, tapi kita tanya mempertahankan itu dengan logika yang benar atau salah. Next. Menanyakan keyakinan bisa dengan cara apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai umum yang telah kita sepakati, bayangan kita tentang kelas yang ideal. Hal-hal semacam ini bisa kita tanyakan pada anak, sehingga kesimpulan yang kita ambil berdasarkan kesepakatan dengan siswa supaya mereka kalau berkehendak di lain waktu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ini sebagian besar kalau kita bertanya itu supaya anak juga punya public speaking yang baik. Karena mungkin bayangan kita di SMK yang lain itu kalau ditanya public speakingnya sudah bagus ya, mungkin karena memang mereka berdasarkan pernyataan restitusi pun dilatih di sana. Next. Nah, demikian Bapak Ibu tadi ice breakingnya menghitung urut angka dari nomor kecil. Nah, sekarang supaya lebih refresh lagi sebelum Bapak Ibu bertanya tentang hal yang sudah saya sampaikan, nah, siapa yang boleh dipinjam namanya? Pak Ari ikhlas? Nah, mohon berdiri sebentar. Enggak semuanya, kan tak pinjam. Nah, cluenya itu Pak Ari memakai apa? Kalau ada cluenya saya bilang dengan Pak Ari, berarti Anda melakukan sesuai dengan perintah saya. Kalau tidak ada Pak Ari, jangan dilakukan. Ya. Nah, paham loh? Ya. Nah, Pak Ari memegang telinga.
memegang hidung. Ada yang memegang hidung? Nah, Pak Ari memegang kepala. Selanjutnya memegang telinga lagi. Pak Ari memegang dagu. Lalu telinga. Selanjutnya hidung. Nah, Pak Ari memegang hidung. Nah, Pak Ari memegang kepala. Kedua telinga. Oh, berarti Anda semua sudah fokus. Demikian Bapak Ibu, adakah yang mau disampaikan? Atau cukup ya? Ya, demikian Bapak Ibu acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon dukungannya sehingga sekolah SMK Negeri 2 Wonosari ini budaya positifnya semakin maju dan berkembang demi kemaslahatan kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Langsung saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang baik. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu, betul kan? Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di kelas kita, mulai dari diri kita. Bapak Ibu ingin jadi apa? Pemantau, penghukum, atau teman, atau manajer? Manajer. Nanti kita berusaha bersama-sama aja untuk dapat jadi manajer. Terima kasih sekali karena waktunya ini sudah mendekati siang dan kita akan menutup acara diseminasi ini. Marilah kita berdoa. Doa dipersilakan. Cukup. Terima kasih semuanya Pak Sunarto dan Bapak Ibu hebat. Sampai jumpa kembali.